Oke, selamat sore semuanya. Senang sekali kesempatan kali ini. Saya Widya dari Hatten Education Center. Ketemu lagi dengan teman-teman di East Food Virtual Expo yang diselenggarakan oleh Prisma Media. Luar biasa sekali ya, di tengah pandemi masih banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Prisma Media melalui exhibition. Jadi walaupun di rumah aja, teman-teman, Bapak Ibu semuanya masih bisa berinteraksi, masih bisa berniaga, masih lihat produk baru, masih bisa lihat aktivitas banyak banget sebagai alternatif untuk menghabiskan harinya gitu ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bisa tetap menjaga kondisi sampai mudah-mudahan cepat-cepat pandeminya selesai gitu ya. Saya dari Hatten Education Center, saya mau share dulu siapakah kami dan apa yang kami lakukan di Hatten Education Center. Saya akan putarkan satu video untuk Bapak Ibu semua. Welcome to Hatten Education Center Classroom. Hello, I'm Trita Widyawati. I'm the head of Hatten Education Center and WSET Educator. Hatten Education Center is educational institution over extensive training program from basic wine knowledge to international wine and spirit knowledge from WSET Wine and Spirit Educational Trust from UK. Who can join our class? The class program is best suited for people who love wine, who are working in the food and beverage industry, who are practitioners in the hospitality industry, students of tourism, hospitality, and culinary program, as well as for those entrepreneurs who are working very closely with wine in selling and also the service. And for all of you who basically just love wine and would like to appreciate wine better, we are creating our in-house program for you. From basic wine service to wine testing, wine and food pairing, wine and glass testing experience, which are available in online and offline system. Our international program, starting with wine, we are over WSET Award in Wine for Level 1 and Level 2. This program available in online and offline system. We also run another program of international, which is Spirit. We are running WSET Award in Spirit for Level 1 and Level 2. This program only available in online system. Our class reach within Indonesia, meaning that either you come to Bali and joining class in Bali, or I can come visit you with dedicated class for minimum 10 persons, and then we can creating special class for you. So, what are you waiting for? Join us with our program and globally certified in wine and spirit. For more information about the whole program, please visit www.hatteneducation.id. Looking forward to having you in my class. Itu adalah video singkat mengenai apa yang dilakukan oleh Hatten Education Center. Kami mungkin teman-teman ada yang sudah familiar dengan Hatten Wines. Betul sekali, kami adalah salah satu divisi di dalam Hatten Winery, di dalam Hatten Wines Corporate, di mana berfokus kepada edukasi gitu ya. Mungkin pemikirannya adalah dari dulu bikin wine, jualan wine gitu, terus tiba-tiba sekarang masuk ke edukasi. Kalau di di lokal legal untuk pendidikan, kami lembaganya adalah lembaga pelatihan kerja di bawah Dinas Tenaga Kerja. Jadi program-program kami juga diakui oleh negara ya melalui akreditasi pada lembaga pelatihan kerja. Nah, selain itu juga tadi program-program internasional. Nah, di session ini khusus sekali karena banyak sekali pertanyaan mengenai international certification. Kenapa sih harus punya international certification? Certification program apa yang bisa ditawarkan dan bisa dilakukan? Untuk share saja teman-teman, kami menjadi lembaga pertama di Indonesia yang eligible untuk melakukan sertifikasi untuk wine dan spirit melalui WSET Wine and Spirit Educational Trust dari UK. Menjadi lembaga pertama loh yang melakukan dan berfokus kepada pendidikan atau pelatihan mengenai wine dan spirit di knowledge maupun di service. Sebelumnya mungkin sudah sangat familiar dengan produk wine. Udah lama sekali kita kenal gitu ya, sudah lama sekali wine import masuk ke Indonesia, termasuk Hatten Wine sudah
memproduksi wine di Bali selama 27 tahun sebagai pionir, sebagai wine wine producer utama di Indonesia begitu ya. Tapi ternyata nggak ada yang berfokus kepada pendidikannya. Yang terjadi adalah gap antara pengetahuan dan skill kita terhadap wine sangat jauh sekali ya, lumayan jauh dibandingkan negara-negara lain tetangga kita di ASEAN lah, nggak usah terlalu jauh. Di negara-negara di Asia pengetahuan kita mengenai wine dan spirit itu sangat jauh sekali gapnya. Nah, saya akan share hari ini sessionnya adalah bicara tentang introduction mengenai sertifikasi internasional di wine dan spirit. Kenapa perlu, apa yang harus dilakukan, siapa yang boleh ikut dan sebagainya. Nah, nanti programnya kalau tertarik, teman-teman tadi ya sudah bisa dilakukan online dan offline, jadi kemudahannya jadi mudah, jadi banyak sekali. Saya wine educator pertama dari WSET di Indonesia. Bukan karena paling pintar, tapi karena nggak ada yang ngerjain, bayangin. Karena saking nggak ada yang ngerjainnya, feel-nya masih sangat besar sekali untuk diisi. Jadi harapannya nanti ke depannya akan banyak lagi edukator-edukator atau orang yang sangat antusias di wine, yang bukan cuma minumnya aja yang antusias, tapi lebih ke edukasinya yang juga sangat antusias. Ya. Saya coba share presentasi mengenai program dulu untuk menjadi latar belakang kepada teman-teman kenapa program ini menjadi penting dan harus begitu ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Saya coba kecilkan sedikit lagi. Oke. Teman-teman mungkin yang tadi mengenai kenapa harus begitu ya. Di layar mudah-mudahan sudah terlihat, agak kecil sedikit. Oke, platformnya begitu ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang profesi sommelier, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita bicara mengenai wine dan spirit, terutama di wine, ada satu profesi yang sangat melekat, yaitu sommelier. Kalau Bapak Ibu cukup familiar atau bahkan belum familiar dengan sommelier, bayangannya begini. Kalau barista kan orang yang spesifikasinya adalah di kopi gitu ya. Nah, sommelier adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelayanan terhadap wine di satu restoran atau di satu hotel, restoran, dan di satu hospitality industry tepatnya. Nah, si sommelier ini tugasnya mulai dari keseluruhan ya, jadi mulai dari procurement, menentukan wine apa saja yang akan di listing di dalam wine list-nya. Kemudian bagaimana menyusun wine list, menentukan profit dan loss-nya gitu ya, berapakah penjualan dan sebagainya. Melakukan rekomendasi terhadap pelayanan wine kepada tamu, kemudian melakukan banyak training terhadap waiter dan orang yang bekerja bersama-sama dengan sommelier di restoran, melakukan food pairing, rekomendasi terhadap tamu gitu ya, kira-kira kalau makanannya apa, cocoknya sama wine-nya apa, itu juga dilakukan oleh sommelier. Nah, si profesi ini cukup menarik adalah bukan cuma profesi yang diberikan saja, walaupun di Indonesia sampai dengan sekarang masih merupakan profesi yang diberikan oleh propertinya. Banyak properti sekarang, terutama Jakarta, Bali ya, lagi lumayan ngetren nih posisinya sommelier, terutama sebelum pandemi itu banyak sekali request tentang sommelier. Karena tanpa disadari bahwa ketika satu perusahaan berinvestasi untuk membuat wine list, itu artinya ada storage yang harus di-maintain, ada produk yang harus di-maintain, ada produk yang harus di-push penjualannya, ada juga revenue yang kita mau pertahankan, termasuk juga mempertahankan dan menjaga aset ya, karena ketika kita punya wine list, kita punya wine collection, artinya mesti ada yang dijaga dan ada value di dalamnya yang harus diatur oleh seseorang yang bertanggung jawab, which is itu sommelier. Nah, profesi sommelier ini adalah profesi yang ada uji kompetensinya. Secara internasional, posisi sommelier itu yang memberikan title, yang berhak memberikan title-nya adalah satu lembaga yang pusatnya di UK, namanya CMS Court Master Sommelier, gitu ya. Nah, si Court Master Sommelier ini, kalau kita lihat di paling ujung sebelah kanan, Court Master Sommelier ini adalah suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pengujian terhadap calon sommelier, gitu ya. Nah, masalahnya si Court Master Sommelier ini tidak punya kursusnya. Artinya, kalau kita berpikir, karena sudah beberapa ya, ada beberapa teman saya yang di Indonesia, di Jakarta, di Bali, mencoba untuk masuk ke ranah itu, uji kompetensi, sampai dengan sekarang belum ada yang berhasil untuk bawa title Certified Sommelier atau CS gitu ya, karena levelnya itu seperti ini, ada introductory
level. Kemudian ada CMS sertifikat CMS Certified Sommelier, artinya ini menjadi title. Kalau introductory belum ada titlenya. Seperti contohnya kalau saya Widya CS, berarti Widya Certified Sommelier, diakui secara internasional. Oke. Kemudian di atasnya itu ada lagi Advanced Sommelier, sampai yang terakhir adalah Master Sommelier. Sampai dengan sekarang dari mulai berapa tahun ya sommelier ini dimulai, masih sekitar hanya 200-an lebih, belum nyampe 300 orang yang punya title Master Sommelier di dunia. Oke, menjadi perjalanan yang sangat panjang. Seperti saya bilang tadi, si Cold Master Sommelier nggak ada ujiannya teman-teman. Jadi kita nggak bisa nggak ada, maksudnya hanya ujian saja, tidak ada kelasnya. Artinya apa? Gimana kita mempersiapkan diri kita kalau seandainya harus belajar sendiri gitu ya. Nah, yang menarik teman-teman, saya perkenalkan dengan yang namanya WSET. WSET punya beberapa level. Nah, orang yang biasanya mau mengambil posisi atau mengambil ujian di Cold Master Sommelier membekali dirinya terlebih dahulu, seperti melakukan kursus-kursus gitu ya, pendidikan terlebih dahulu untuk bisa nyampe ke Cold Master Sommelier. Nah, yang menarik sebetulnya kalau kita mau sampai arahnya ke Certified Sommelier secara profesi, ada dua jalurnya. Mau pakai jalur pendidikan berarti lewat WSET. Mau pakai self study, mau pakai belajar sendiri dan pengalaman berdasarkan bekerja yang cukup lama di food and beverage industry misalnya, bisa juga ya, tapi memang PR-nya jadi lebih banyak ya karena self driven. Yang belum lagi yang menarik adalah seperti yang saya alami sendiri waktu saya mau belajar wine, bingung mulainya dari mana karena ruang lingkupnya besar sekali. Ini mulainya dari mana? Kita harus kayak benang kusut gitu, mulainya di mana? Semua hal menarik, tapi kira-kira mulainya dari mana? Nah, yang menarik adalah si WSET memberikan structure secara foundation yang menurut saya cukup membantu banget, cukup membantu mendrive kita untuk bisa self study-nya jadi lebih terstruktur, gitu ya. Nah, di WSET teman-teman sebetulnya ada beberapa program. Saya masih bicara tentang profesi sommelier, jadi saya akan berkonsentrasi kepada wine dulu. Nah, di WSET ada level 1, level 2, level 3 sampai dengan diploma. Nah, ya. Nah, level 1, 2, 3 lanjut ke diploma. Diplomanya sama kayak mengambil master degree ya, sekitar 2 tahun, maksimal 3 tahun untuk selesai, ada 6 kali ujian. Nah, kalau sertifikasi internasional, pastinya ada konsekuensi. Artinya, tidak hanya saya ikut kelas langsung lulus, itu nggak ada tuh. Internasional, seperti internasional kelas lainnya, kita ikut kelasnya, memenuhi berapa jam requirement untuk belajar, kemudian dilakukan exam. Dan kelulusannya tergantung dari apakah kita lulus examnya atau tidak. Ada passing grade yang harus dicapai dari masing-masing kelasnya. Artinya belajarnya harus serius, bukan cuma hadir saja, tapi benar-benar harus serius untuk belajar karena untuk memastikan bahwa kita lulus ujian. Untuk memastikan untuk lulus ujian. Nah, kalau lihat platform ini, teman-teman, coba cek sedikit. Nah, untuk misalnya mau ngambil leveling ya, yang di sebelah kanan ini adalah Certified Sommelier dari Cold Master Sommelier level knowledge-nya. Sementara yang di sebelah kiri adalah diploma. Coba perhatikan, untuk lulus di Certified Sommelier yang tadi pakai title CS tadi, paling enggak level knowledge kita adalah level WSET level 3 plus. Plusnya apa nih? Plusnya adalah service. Karena kalau di WSET lebih berfokus kepada knowledge, sementara di Cold Master Sommelier ujiannya knowledge dan practical. Nah, artinya apa? Harus punya pengetahuan juga mengenai service-nya untuk bisa memenuhi Certified Sommelier exam tadi. Nah, kalau ada yang tertarik mau ikut examnya untuk posisi sommelier, kalau di Asia ada di beberapa negara yang paling dekat belum berhasil dilakukan di Indonesia. Dari Hatton Education Center kita berusaha mengupayakan untuk melakukan sertifikasi sommelier di Indonesia, tapi requirement-nya adalah minimal 30 orang untuk di certified. Siapa yang sudah siap nih untuk ikut sertifikasi 30 orang di di posisi sommelier? Agak PR juga ya untuk di Indonesia, belum lagi biayanya juga lumayan gitu ya untuk biaya examnya, dan chance untuk lulusnya lumayan sulit gitu kan. Nah, itu mengenai profesi ya, mengenai profesi sommeliernya. Jadi kenapa penting? Ya balik lagi, kalau kita mengambil sertifikasi internasionalnya, artinya kita mempunyai standar internasional yang diakui. WSET ini diakui juga secara internasional. Kita coba run through sedikit mengenai WSET. Oke.
WSET mulai dari tahun 69 teman-teman, cukup lama ya. Kemudian mulai dari non-profit organization sampai akhirnya menjadi profit organization melalui edukasi. Fungsi utamanya adalah melakukan sertifikasi pengetahuan, ya, sertifikasi mengenai pengetahuan, bukan sertifikasi profesi. Balik lagi, sertifikasi pengetahuan. Nah, WSET ini angkanya agak backdated ya, maksudnya agak terlalu lama nih angkanya. Ini angka di tahun 2018-2019 itu ada sekitar lebih dari 800 provider di dunia. Salah satunya adalah Hutton Education Center di Bali, yang kami ruang lingkupnya adalah Indonesia. Artinya sebelum pandemi kami berhak untuk melakukan banyak sekali melakukan kelas-kelas di luar Bali ya, di Jakarta, di Bandung, di Palembang, di Lampung, di Lombok, di Surabaya, banyak tempat yang kita sudah lakukan sertifikasi WSET berdasarkan permintaan. Jadi betul-betul sangat dimudahkan, tidak perlu lagi pergi jauh-jauh ke Singapura gitu ya, seperti saya mengambil kualifikasi dari Singapura untuk bisa ngambil WSET, sekarang melalui Hutton Education Center bisa dilakukan. Dan bisa dilakukan secara publik, artinya bergabung dengan banyak orang, atau secara private apabila Bapak dan Ibu memiliki perusahaan yang bergerak di bidang hospitality dan menginginkan semua karyawan saya harus sertifikat internasional, contohnya seperti itu ya, itu juga bisa dilakukan secara private. Oke, ada di sekitar 72, sekarang sudah lebih dari 70, kayaknya udah 74 negara di dunia yang melakukan WSET termasuk Indonesia. Oke, kemudian ada 8 kualifikasi, ada 17 bahasa yang ditawarkan dalam pelaksanaan kelasnya. Sayangnya bahasa Indonesia belum masuk ke dalam kategori bahasa yang ditawarkan oleh WSET. Mudah-mudahan kedepannya bisa ya, karena saya sadari bahwa selama ini juga masih kita dalam bahasa, walaupun memang banyak sekali bahasa istilah mengenai wine yang tidak bisa dijelaskan ya. Nah, lebih dari 108.000 WSET student. Sebelumnya kelas ini sebelum pandemi hanya ditawarkan dalam bentuk offline, jadi hanya dalam bentuk in class. In the room class saja. Tapi sekarang setelah pandemi terjadi, yang dilakukan adalah ketika semua orang juga berubah, yang dilakukan WSET juga menawarkan program-program online. Jadi ada beberapa kualifikasi yang memang tidak bisa dilakukan online sehubungan dengan ujiannya ya, karena ada beberapa yang ujiannya harus testing gitu. Di level 3 ke atas itu harus ada testingnya. Jadi level 1 dan level 2 masih memungkinkan untuk dilakukan secara online. Sisi baiknya adalah teman-teman, tidak ada batasannya jumlah orang. Nah, sekarang ini di Hutton Education Center saat yang bersamaan lebih dari 10 orang ya, lebih dari 10 orang yang pada saat ini sedang belajar online. Belajar online enaknya adalah bisa kapan saja. Platformnya merupakan platform online learning, bukan Zoom session. Tapi masih dapat guidance dari edukator, artinya masih ada edukator yang mendampingi kita, jadi kita bisa melakukan chat dan sebagainya. Kita akan masuk itu lebih detail lagi nanti ya. Oke. Kemudian, nah untuk kualifikasi teman-teman ini ada kualifikasi di wine. Kalau di WSET itu ada 3 major sebetulnya. Wine, spirit, dan sake. Nah, yang paling cepat bentar lagi akan keluar adalah beer. Nah, ada beer qualification. Nah, itu seru juga ya. Walaupun di Indonesia agak PR nih, karena jumlah beer importir atau jenis beer yang masuk ke Indonesia kan tidak sebanyak kalau di luar negeri ya. Jadi mungkin buat kita belajarnya nanti pada saat testing agak PR dikit gitu. Tapi paling nggak kualifikasinya ada, yang dinanti lebih seru lagi. Jadi ada wine, ada spirit, dan sake. Nah, kebetulan di Hutton Education Center kami berhak untuk menawarkan program wine dan spirit, gitu ya. Oke, saya akan pindah screen untuk menunjukkan programnya kayak apa sih, gitu ya. Bentar. Oke. Sudah tershare belum? Oke, sebentar ya. Saya coba share. Kita akan bicara sekarang lebih detail mengenai kualifikasinya ya, sertifikasi di online dan offline. Apa sih yang dipelajarin, apa yang membedakan gitu. Kenapa saya nge-push terutama di program online? Karena tanpa batasan dan memudahkan. Jadi kayak teman-teman sekarang melakukan exhibition virtual, melakukan transaksi secara virtual,
promosi produknya melalui virtual itu juga bisa dilakukan melalui edukasi. Downside-nya adalah, saya selalu bilang dari awal, downside-nya adalah kita nggak bisa testing bareng-bareng karena testingnya sendiri-sendiri. Nanti diberikan rekomendasi untuk testing, kira-kira mau testing apa nih gitu ya. Ada rekomendasi level 1 tuh apa saja mesti di testing, level 2 apa saja. Nah, ketika online berarti kita harus memenuhi keperluan dari testing tersebut. Itu downside-nya. Sementara kalau kelas offline, contohnya kelas offline yang ditawarkan oleh Hatten Education Center dan atau bahkan juga semua approved program provider di 74 negara, kalau kelasnya offline berarti wine-nya juga sudah di-provide. Jadi kita benar-benar tinggal belajar aja gitu ya, belajar testingnya, belajar karakteristik dari masing-masing wine-nya. Nah, untuk yang online, nah ini beliau adalah Bapak Ian Haris, ini adalah CEO dari WSET, base-nya ada di UK. Kemudian saya akan cerita sedikit mengenai online sistem yang ditawarkan oleh sertifikasi Wine and Spirit. Sebetulnya kita bisa menggunakan platform apa saja, gitu ya, sangat mudah sekali dioperasikannya. Yang jelas menggunakan device laptop akan jauh lebih baik karena akan lebih mudah. Nanti saya share bahwa program online ini sangat interaktif, jadi memacu kita untuk belajarnya nggak bosan dan banyak activity yang bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, untuk ikut di program online WSET harus menghubungi approved program provider. Pada kondisi ini adalah menghubungi kami ya di Hatten Education Center. Nanti bisa lihat di website kami www.hatteneducation.id untuk program. Nanti bisa drop email di sana atau chat us, question us and email us. Nanti kita bisa berkomunikasi secara langsung dan lebih detail lagi untuk mendapatkan understanding mengenai programnya. Oke. Nah, studentnya apa sih requirement-nya begitu ya? Untuk di program online sebetulnya WSET itu merupakan program yang sangat basic, terutama di level 1 sangat basic. Bahkan di level 1 itu baik itu wine dan spirit dan sake tidak diperlukan prior knowledge. Artinya orang yang blank, tidak kerja di hospitality, tidak tahu apa-apa mengenai wine, bisa tetap masuk di level 1. Karena tujuannya adalah very basic knowledge gitu ya tentang WSET. Nah, menjadi optional teman-teman. Jadi mau diambil apa nih programnya, mau wine, spirit atau sake gitu ya. Nah, apa yang menjadi requirement untuk student adalah berpartisipasi karena akan banyak chat, discussion gitu ya. Ada assessment, ada testing note yang harus di-apply, ada food pairing yang harus dilakukan gitu ya. Berkomunikasi secara langsung. Semua modulnya menggunakan bahasa Inggris, Bapak Ibu. Jadi sarannya adalah untuk memastikan paling tidak walaupun tidak punya prior knowledge mengenai wine, pengetahuan basic ya agak advance sedikit gitu ya. Untuk wine-nya, untuk bahasa Inggrisnya menjadi requirement. Kalau nggak nanti salah mengartikan dan nggak bisa maksimal belajar. Oke. Nah, seperti saya sampaikan tadi, walaupun kita belajar sendirian, kita nggak sendiri karena bisa share, bisa chat, bisa email juga ya. Dan yang menarik adalah pada saat yang bersamaan, jadi ada kelas programnya. Pada saat yang bersamaan itu kita akan bisa berkomunikasi dengan semua student yang belajar pada saat yang bersamaan. Seperti sekarang saya sedang mengambil level 3 Spirit online. Itu teman saya ada lebih dari 40 orang di seluruh dunia. Nah, itu menarik banget. Ada yang di Portugal, ada yang di Australia, ada yang di Prancis. Jadi sangat menyenangkan sekali untuk bertukar networking gitu dan bertanya dari sisi yang berbeda di masing-masing region. Jadi kelasnya jadi nambah plus poin ya, jadinya tambah seru. Sorry. Oke. Nah, ada edukator yang membantu kita seperti saya sampaikan. Nah, si edukator ini jangan berharap bahwa edukatornya akan live Zoom chat gitu ya. Karena kita punya keterbatasan juga dengan long distance dan perbedaan jam ya lumayan antara UK dengan Indonesia. Contohnya UK dengan Bali 8 jam perbedaannya, dengan Jakarta 7 jam ya. Artinya kalau mereka perbedaannya lumayan panjang gitu. Di edukator supportnya adalah dalam bentuk chat, jadi kita bisa melakukan chat. Kadang-kadang edukator juga memberikan jadwal untuk live chat, jadi bisa langsung kayak kita WhatsApp-an gitu, bisa langsung dijawab langsung oleh edukator. Artinya self study ketika ada masalah, ada platform yang bisa membantu. Kemudian saya skip saja.
Oke, untuk activity di kelas, teman-teman, untuk activity di kelas nanti untuk online-nya ada beberapa activity. Yang pertama adalah reading pastinya ya. Ada proses belajar membacanya, berarti ada modul yang disiapkan. Yang menarik modulnya bukan cuma hanya dalam bentuk tulisan, modulnya dalam bentuk gambar, bentuk diagram, dalam bentuk video gitu ya, dalam bentuk audio. Nah itu juga ada. Jadi menarik banget bahwa proses belajar membacanya itu tidak membosankan karena banyak hal yang terjadi juga di sana. Ada kuis di setiap modul, ada kuisnya. Nah kuis ini dikhususkan untuk memastikan sampai level manakah understanding kita. Dan yang menarik adalah ada kuisnya, kita bisa isi jawabannya, di grading, ada nilai nanti yang akan dikumpulkan menjadi akumulasi dalam proses kelas. Tapi si kuis ini juga setelah kita submit, dia akan langsung keluar jawabannya. Artinya langsung mengkoreksi apabila kita salah atau benar untuk memastikan bahwa proses belajarnya tepat gitu ya. Jadi bukan cuma kuis yang ditinggal, tapi kuis yang ada jawabannya. Dan itu bisa dilakukan berulang-ulang untuk memaksimalkan understanding-nya kita, gitu ya. Artinya kan semakin cepat, makin hafal, makin pasti 100 poin, kuisnya, grade-nya pasti jadi lebih baik. Ada discussion, ada individual assignment. Nah, walaupun kelasnya online, ada edukatornya, bisa chat, bisa inbox, bisa banyak activity, tapi juga ada assignment-nya. Contohnya, assignment-nya misalnya disuruh melakukan testing, gitu ya. Harus mencoba 2 jenis wine. Nah, ada testing note yang harus diisi. Nah, itu kita testing, kita tulis, gitu ya. Terus kita submit. Nah, nanti edukatornya akan memberikan scoring atau memberikan rekomendasi dan masukan terhadap assignment yang diberikan kepada kita. Ada juga group assignment ya, kalau dikerjakannya berbareng-barengan gitu ya, barengan dilakukan juga bisa. Kemudian di beberapa kelas dilakukan juga online testing. Jadi edukatornya akan membuat session khusus ini kalau online testing, terutama di level 3 ke atas, karena teman-teman di level 1 dan level 2 ujian untuk kelulusannya hanya ujian teori saja. Sementara di level 3 ke atas ujiannya ada ujian testing. Jadi mau nggak mau proses testingnya harus tetap dilakukan, gitu ya. Nah, pada level 3 ke atas, testingnya bareng-bareng dengan ini ya, dengan edukatornya. Testing ditentukan, misalnya wine-nya apa, atau spirit-nya apa, ditentukan, kita testing sama-sama, kemudian diskusi, kira-kira sesuai atau tidak PR-nya ya, dilakukan lebih banyak lagi. Ini untuk di wine, seperti saya sampaikan tadi, wine ada level 3 sampai dengan diploma. Sayangnya untuk lain masih hanya berpaku pada level 2. Level 3 hanya beberapa atau special class saja yang dibuka untuk level 3. Kemudian untuk spirit ada level 1, 2, dan 3, dan sake di level 1. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau spesifik mengembangkan pengetahuannya di wine dan spirit dan sake, bisa mengambil Nah, untuk program ini di level 1 contohnya, di level 1 akan dilakukan selama 4 minggu, ada 7 modul yang akan kita pelajari, kemudian total cost hour-nya adalah 6 jam. Jadi ekspektasinya adalah teman-teman spending 6 jam secara keseluruhan untuk pembelajarannya gitu ya, walaupun masa belajar bisa dalam waktu kurun 4 minggu. Enak banget kan ya? Nah, kalau offline ini kelasnya cuma 1 hari teman-teman. Jadi kalau kelas WCT level 1 ini dilakukan offline di dalam kelas, hanya dilakukan 1 hari saja. 1 hari kelas langsung ujian, selesai. Sementara kalau online kita punya waktu 4 minggu. Nah, jangan lupa teman-teman, begitu mendaftar dan ikut di program online di WCT, akses terhadap modul bisa sampai dengan 1 tahun. Jadi walaupun kita belajar 4 minggu, 4 minggu ini artinya 4 minggu kita belajar konsentrasi secara penuh yang didampingi oleh edukatornya. Artinya setelah 4 minggu dengan waktu yang dibatasi, ya mulai kelas tanggal berapa sampai dengan akhir kelas tanggal berapa. Setelah itu kita masih bisa belajar, masih bisa masuk ke platformnya, tapi sudah tidak ada edukatornya yang membantu kita. Gitu ya, sudah nggak ada edukatornya yang membantu kita dan nilai kita sudah nggak di grading lagi. Walaupun nilai di online platform tidak berhubungan dengan nilai di exam. Kelulusan teman-teman terhadap program betul-betul berdasarkan hasil dari examnya saja. Nah, kalau kelasnya online, exam juga online, ya. Nanti ada platform yang akan dilalui oleh teman-teman pada saat ujian. Dan ujiannya yang menentukan kita sendiri. Mau tanggal berapa, mau jam berapa, mau di mana, gitu ya. Itu tergantung kita sendiri dengan kesiapannya kita. Jadi sangat amat fleksibel. Oke.
Di level 1 apa sih yang kita pelajarin? Kita belajar basic sekali ya. Mulai dari wine itu apa sih, cara bikinnya bagaimana, tipe dan stylenya wine apa, terus cara diajarkan bagaimana cara melakukan wine testing dengan sekuen yang tepat dan benar. Kemudian bicara tentang grape variety, gitu ya, bicara tentang jenis-jenis anggur dan wine style yang mempengaruhi dari jenis anggur tersebut. Kemudian bicara tentang storage dan service, bagaimana cara storage-nya, bagaimana melakukan service wine. Kemudian melakukan wine dan food pairing. Di level 1, sesi mengenai food pairing ini menjadi crucial karena hanya di level 1 aja yang kita lebih dalam bicara tentang food pairing. Di level 2 nanti akan tetap dibahas, tapi proporsionalnya sedikit sekali dibandingkan level 1. Itu sebabnya banyak sekali teman-teman kita yang mengambil kualifikasinya mulai dari level 1 ya, karena mereka nggak komis juga dibandingkan food pairing, di mana food pairing itu adalah salah satu yang lumayan paling penting ya, knowledge dan skill yang paling penting ketika kita melakukan upselling wine di restoran. Kemampuan kita untuk melakukan food pairing menjadi sangat esensial untuk menambah revenue di sebuah restoran. Nah, itu di level 1 ya. Level 1 ujiannya cuma 30 soal multiple choice, teman-teman, gampang aja. Cuma 30 soal, passing grade-nya adalah 70%. Oke, 70% artinya 30% boleh salah, gitu ya. 8 soal boleh salah, lulus deh, gitu ya. Nah, di level 1 kelulusannya hanya ada lulus saja. Jadi apakah berapapun poinnya, tetap statusnya atau status kelulusannya hanya pas saja. Oke. Nah, untuk di level 2 dilakukan dalam 5 minggu. Kalau programnya offline di kelas, biasanya dua hari setengah, ya, 2,5 hari. Kelasnya lumayan intens karena region yang dibahas juga lebih dalam. Ada 6 modul. Dia harapkan 30 jam untuk belajar di level 2. Tadi bayangkan ya, level 1 cuma 6 jam, level 2 ada 30 jam, gitu ya. Ada buku juga yang nanti akan disiapkan selain online. Nah, di sini kita akan belajar ada 6 modul. Yang pertama adalah Introduction to Wine Testing, Pairing, Storage, dan Service. Masih dibahas di sana di level 1, di modul 1, di level 2. Kemudian ada faktor affecting wine style and quality. Kalau di level 1 itu kita bicara ini wine-nya apa. Kalau di level 2 kita sudah bicara ini wine-nya, style-nya apa, dan kenapa bisa begitu, gitu ya. Kemudian di modul 3 bicara tentang red wine. Kalau di level 1 kita bicara tentang grape variety, pengenalan jenis anggur secara basic. Kalau di level 2 kita sudah bicara mengenai still red wine. Jadi secara keseluruhan red wine, jenis-jenis red wine yang ada di dunia, gitu ya. Kemudian modul 4 kita bicara tentang still white wine. Kemudian kita di modul 5 kita bicara tentang other style, mulai itu sparkling wine, fortified wine. Kita bicarakan mulai dari principle production-nya, region yang mempengaruhinya, kemudian wine law-nya di masing-masing negara yang berbeda-beda, kemudian belajar tentang labeling term, karena di masing-masing negara juga penyebutan labelnya juga berbeda-beda, gitu ya. Ada aturan yang mendukung itu. Di level 2 examnya masih multiple choice saja, teman-teman, 50 soal. 50 soal, waktunya 1 jam, passing grade-nya 55. Oke, lebih rendah lagi passing grade-nya, artinya chance untuk lulusnya lebih besar. Tapi kalau di level 2, teman-teman ada kualifikasi untuk kelulusan. Yang pertama adalah PAS. Nah, kualifikasi ini berdasarkan poin nanti ya. Level yang 55% gitu, antara kalau saya nggak salah ada 3 range gitu ya, 55 sampai dengan 60 kalau saya nggak salah, nanti kita cari-cari ya, saya lupa. Ada 3 range. Jadi kalau misalnya 55% berarti pas, kemudian 70 ke atas itu menjadi pass with merit, 80 ke atas menjadi pass with distinction, gitu ya. Ada 3 kualifikasi kelulusan. Nah, sekarang tinggal ngejar nih, teman-teman passionnya di mana, mau ngejar sampai yang terbaik itu biar nilainya tinggi, atau ya yang lulus aja deh, gitu ya. Itu juga bisa balik lagi requirement dari teman-teman semuanya. Oke. Nah, untuk level 3, teman-teman, level 3 ini dilakukan dalam 9 minggu. Kalau pengalaman saya di level 3, biasanya kelasnya jadi panjang, karena modulnya besar sekali ya, banyak sekali. Nah, ini minggunya 9 minggu, jadi lumayan ya. Kemudian ada 9 modul, total belajarnya 90 jam, teman-teman. 6 jam, 20 jam, 90 jam.
Kebayang nggak seberapa perbedaan knowledge yang mempengaruhi di masing-masing level, gitu ya? Untuk level 3. Nah, di level 3 kita bicara tentang 9 modul. Yang pertama masih tentang affecting style dan quality dan price of wine. Apa yang mempengaruhinya? Stylenya dan quality seperti apa yang mempengaruhi juga harga. Kemudian testing teknik, wine law dan service masih juga dibahas di level 3. Di minggu ke-3 sampai ke-5 bicara tentang affecting wine style dan quality wine dari Europe. Oke, nah lebih spesifik nih, kita ngomongin yang Europe, berarti kalau Europe ngomongin wine apa aja? Mulai dari Prancis, Italia, Spain, gitu ya, Portugal, gitu, itu masih bicara tentang yang di Europe. Sementara di week 6 dan 7 kita mulai bicara tentang wine from the rest of the world. Artinya mulai dari New World ya, bicara tentang Australia, bicara tentang South Africa, bicara tentang New Zealand, bicara tentang mana lagi? Asia masih belum dibahas di buku ini ya, di wine belum dibahas di produksi wine untuk Asia dan bahkan Indonesia atau Bali. Oke, kemudian di minggu berikutnya bicara tentang sparkling dan fortified wine. Kedalamannya teman-teman, kalau tadi cuma mengidentifikasi apa itu di level 1, di level 2 adalah apa itu dan apa stylenya. Kalau di level 3, kenapa wine-nya stylenya kayak begitu gitu ya. Jadi lebih dalam lagi bicaranya. Kita bicara mulai dari kalau level 1, anggur itu, pohon anggur itu kayak gimana, level matang dan segala macamnya. Level 2 kita mulai belajar siklus mengenai pohon anggur. Di level 3 kita mulai belajar apa saja yang mempengaruhi anggur tadi ditanam, cara nanamnya seperti apa, bagian-bagian dari pohon anggurnya apa saja namanya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara memaksimalkan hasil dari buahnya, gitu ya. Kalau mau dilihat dari range. Nah, kemudian itu yang di program wine. Jadi saya akan bahas di level 1, 2, dan 3, teman-teman. Untuk diploma besar sekali, karena itu program yang diselesaikan dalam 2 tahun, maksimal 3 tahun. Untuk di Asia, kalau mau ngambil diploma, paling dekat baru ke Hong Kong ya. Kalau nggak Hong Kong, Sydney. Itu adalah kota yang paling dekat kalau kita mau belajar di diploma. Saya sebetulnya sudah sign up untuk diploma di bulan Februari 2000. Pada awal pandemi itu ya, bulan Februari kita lockdown bulan Maret gitu. Saya bulan Februari daftar, Maretnya lockdown, belum bisa kemana-mana, jadi terpaksa harus terpending di doain ya. Jadi dengan buka border nanti juga kesempatan belajarnya jadi lebih besar. Nah, saya pindah ke spirit ya teman-teman ya. Untuk level spirit sebetulnya formatnya sama dengan wine. Level 1, 2, 3 masih sama, yang beda adalah kontennya. Kalau tadi di wine kita bicara tentang wine, di level di bidang spirit kita bicara secara spesifik mengenai spiritnya. Jadi waktunya, format ujiannya, berapa passing grade-nya, examnya berapa lama dan sebagainya, prosesnya masih sama. Yang membedakan adalah kontennya. Oke. Nah, kalau di spirit teman-teman apa aja sih yang dipelajari di level 1? Spirit di level 1 kita belajar tentang spirit production. Nah, kita akan bicara mengenai ada 4 step yang harus dilalui pada saat produksi spirit gitu ya. Yang kedua adalah bicara tentang brandy dan vodka. Nah, secara spesifik kita akan bicara mengenai bagaimana sih brandy dan vodka itu dibuatnya dari apa gitu ya. Stylenya seperti apa. Kemudian key production-nya di mana sih gitu ya. Siapa sih yang membuat brandy dan vodka ini dan metode produksinya seperti apa gitu ya. Belajar juga bagaimana cara testingnya. Nah, karena ada teknik yang berbeda antara mencicipi wine dan mencicipi spirit ya teman-teman. Ada teknik yang berbeda sedikit. Ada penambahan metode atau penambahan step yang harus dilakukan pada saat mencicipi spirit. Kemudian di modul ketiga kita bicara tentang rum, tequila, dan whisky. Rum, tequila, dan whisky sama ya, kita bicara tentang bahan raw materialnya, stylenya, karakteristiknya, negara mana yang menghasilkan, kemudian testingnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di modul keempat kita bicara tentang flavor spirit, storage, service of spirit. Karena di spirit juga ada flavoring ya, ada flavoring yang harus dilakukan di spirit, kemudian storage-nya seperti apa, service-nya juga seperti apa. Gitu ya, itu di level 1. Untuk di level 2 kita bicara tentang introduction ke spirit,
gitu ya. Bagaimana cara testing spiritnya? Yang kedua adalah fruit dan sugar cane spirit. Jadi kita bicara tentang rum gitu ya, bahan dasarnya yang dari buah atau sugar cane yang dibuat spirit. Kemudian di modul 3 kita bicara tentang whisky, tequila, dan mezcal. Oke, salah satu region masih bicara tentang produk tequila gitu ya. Satu area namanya mezcal. Kemudian modul 4 kita bicara tentang vodka, flavor spirit, liquors, dan aromatic wines, gitu ya. Apa saja stepnya, stylenya, karakteristiknya, siapa yang membuat, region mana yang terutama memproduksi, dan influence apa yang mempengaruhinya. Oke. Nah, modul kelima bicara tentang bar esensial dan koktail. Jadi kita mulai bicara tentang apa aja sih equipment bar, apa saja yang diperlukan, resep-resep dari koktail gitu ya, apa saja yang masuk gitu. Classical koktailnya kira-kira apa resepnya dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang di bartender, yang sudah di bartender, pastinya pengetahuannya sudah dikuasai gitu ya. Nah, sekarang yang dicari adalah pengetahuan mengenai basicnya. Sudah tahu produknya, sekarang bicara tentang mengupas kulit dalamnya lebih banyak lagi dan menjadi globally certified. Oke. Nah, untuk di level 3 teman-teman, untuk level 3 lebih dalam lagi. Nah, level 3 ini factor affecting style, quality dan price untuk spirit, testing tekniknya, spirit law dan service-nya, kemudian faktor affecting style dan quality of whiskey, lebih spesifik ya ngomongin secara whiskey, ada 3 modul yang khusus bicara tentang whiskey aja. Kemudian faktor affecting style quality dari fruit spirit, yang dari buah gitu ya. Dari buah tuh berarti larinya nanti ke wine ya, ke konyak, armagnac gitu ya, kalau masuk kategori spirit. Kemudian Asian spirit. Nah, di spirit sudah bicara tentang ini ya, tentang soju, baijiu gitu. Itu kita bicara. Kita bahas tuh di sana di Asian spirit. Sayangnya kalau di wine kan belum masuk ke region ya. Areanya Asia belum masuk ke wine region di area. Kemudian masuk ke sugar cane spirit, jadi kita bicara tentang rum di situ. Kemudian agave spirit, jadi kita bicara sedetail lagi mengenai tequila secara keseluruhan. Kemudian di modul 9 kita bicara tentang vodka, gin, and other flavor spirit. Jadi lebih dalam ya. Nah, di sini lihat kuncinya teman-teman. Di level 3 ada dua exam yang harus dilalui. Waktu ujiannya 2,5 jam. Nah, yang tadi cuma 45 menit level 1 jam di level 2, di level 3 2,5 jam. Dan ada 2 unit yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah 2 hour closed book exam, ada teori exam, ada testing exam. Teori examnya dilalui dalam 2 jam, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah multiple choice 50 soal. Kemudian bagian kedua adalah 10 pertanyaan singkat, esai, written test. Nah, PR nih. Kebanyakan 10 question tadi ya teman-teman, saya ujian di level 3, 10 soalnya 10, tapi satu soal A, B, C, D gitu. Yang A-nya apa, yang B-nya kenapa, yang C-nya kenapa bisa gitu kan, yang D-nya lebih dalam lagi kompleks. Jadi ada written test-nya, esai, harus ditulis, nggak ada pilihan. Kemudian di unit yang kedua untuk ujiannya adalah testing. Nah, pada saat testing nanti ada 30 menit testing, di mana studennya harus bisa mengakses 2 jenis wine atau spirit untuk di testing note, membuat testing note. Nanti testing note-nya itu yang akan dinilai, gitu ya. Nah, kalau mau dinyatakan lulus, teori dan testingnya harus bisa lulus dua-duanya. Jadi dua-duanya harus lulus. Tadi waktu di teori ada yang multiple choice, ada yang esai. Dua-duanya harus lulus, teman-teman. Dan dua-duanya passing rate-nya masing-masing 55%. Jadi kalau misalnya esainya jeblok, written-nya jeblok, kemudian multiple choice-nya benar semua, tetap nggak bisa lulus. Karena dua-duanya harus 55%. Plus 55% juga untuk di testing. Gitu ya. Jadi baru bisa punya level 3-nya. Nah, requirement-nya lumayan dalam, lumayan banyak. Hatten Education Center kita sudah melakukan level 3 satu kali di Bali.
tapi waktu itu berpartner dengan rekan kita di Singapura karena secara license, karena saya edukator di level 1 dan 2, saya tidak eligible untuk melaksanakan level 3. Jadi kita berpartner dengan rekan kami yang di Singapura. Jadi artinya untuk teman-teman yang semangat untuk belajar, walaupun sudah di level 2, jangan khawatir, masih ada kesempatan untuk bisa tetap mengambil kualifikasi di level 3. Di Bali atau di Indonesia, gitu ya. Nanti saya bantu di hari Hattan Education Center, kita akan bantu untuk lakukan itu. Yang sakit saya nggak bahas ya, karena saya juga nggak jalanin programnya, gitu ya. Nah, ini ada yang diploma, tapi saya mau skip aja. Oke, itu dia kualifikasinya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa cukup dalam, panjang banget nih, banyak banget kualifikasinya yang mesti diambil, pembelajarannya juga lumayan dalam. Balik lagi bahwa kualifikasinya recognize secara internasional, diakui secara internasional di banyak beberapa teman-teman yang ada di Bali. Student saya mulai dari yang mau berangkat ke kapal sampai yang sudah di kapal. Jadi ada beberapa teman yang datang dari kapal, mereka bilang, Bu, saya mau ambil ujiannya, saya mau ambil kelasnya, mumpung saya libur gitu ya, waktu sebelum pandemi nih ya. Karena mereka sudah punya title-nya tapi belum punya kualifikasinya. Jadi mereka sudah punya title-nya sebagai sommelier di kapal, di cruise line, tapi tidak punya kualifikasinya. Sementara teman-temannya yang datang dari Malaysia, dari Singapura, dari mana-mana itu punya kualifikasinya. Jadi lumayan sayang gitu ya, kalau nggak diambil kesempatannya. Apalagi sekarang aksesibelnya jadi lebih mudah. Balik lagi, banyak sekali yang tanya ke saya. Nika, ini ada. Saya coba ya, saya jawab ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada yang tanya ke saya misalnya, apakah harus mengambil dari level 1 dulu, baru 2 dan 3? Jawabannya adalah untuk baik itu di wine dan spirit tidak perlu mengambil level 1 dulu. Artinya kalau kita merasa pede, sudah yakin bahwa kita bisa melewati gitu ya di knowledge level 1, kita bisa langsung jump in masuk ke level 2. Boleh. Ya, pilihannya ada di teman-teman. Oke. Tapi kalau mengambil level 1 dulu, seperti saya bilang, kalau di wine level 1-nya tentang food pairing lebih dalam. Jadi kalau kita langsung loncat level 2 sayang, karena kita nggak dapetin sedalam yang di level 1 untuk wine dan pairingnya. Jadi boleh jawabannya kalau mau ambil langsung ke level 2. Tapi kalau mau level 3 nggak boleh teman-teman. Harus lulus level 2 dulu, baru bisa masuk level 3. Sama halnya, mau masuk diploma harus lulus dulu level 3, baru masuk diploma, gitu ya. Jadi untuk level 1 dan level 2 adalah menjadi optional. Nah, ada beberapa kejadian nih, student yang ambil kelas, mereka ambil level 2, setelah ambil level 2 diambil level 1. Jadi malah backward gitu ya, karena dipikir, oh iya saya juga mau punya kualifikasinya di level 1, akhirnya diambil. Ada juga yang teror planning gitu ya, saya ngambil level 1 dulu baru ke level 2, ada yang seperti itu juga. Jadi itu yang mau sharing mengenai sertifikasi, pengenalan mengenai sertifikasi di wine dan spirit. Kenapa harus diambil, apa pentingnya, apa sih yang dipelajarin, dan saya berfokus kepada program online yang tadi saya share, walaupun sebetulnya online dan offline itu hanya sistem yang dipilih saja. Cuman masalahnya gini teman-teman, untuk Hattan Education Center, kita punya minimal requirement. Kalau studentnya ada 10 orang baru bisa kelas online-nya dilakukan, gitu ya. Artinya harus nunggu dulu nih, kelas offline-nya dilakukan. Artinya kan harus menunggu dulu, gitu ya, menunggu kuotanya nyampe ke 10 baru kita bisa buka. Itu artinya kalau mau dilakukan secara kolektif, misalnya di Jakarta mau melakukan kelasnya bareng-bareng dengan teman-teman, mengumpulkan teman-teman 10 orang, saya bisa berangkat ke Jakarta, gitu ya, atau ke kota-kota lainnya. Itu yang dilakukan kita sebelumnya. Atau tadi secara private dari perusahaan-perusahaan tertentu mau melakukan pelatihan yang secara spesifik di wine dan spirit bisa juga dilakukan secara private, gitu ya. Nah, mudah-mudahan cukup jelas tadi penjelasannya. Kalau masih kurang jelas lagi, bisa kontak saya melalui www.hattan.education.id. Bisa tanya-tanya di sana, mau lewat Instagram boleh juga, akunnya Hattan Education Center atau akun saya pribadi Kerta Widiawati. Di awal pandemi sampai dengan sekarang masih berfokus kita kepada edukasi yang kita mau share juga. Saya buat gerakan di rumah aja belajar wine gitu ya. Nah sekarang kayaknya sekarang lockdown lagi, mau program jalan lagi nih ya, di rumah aja belajar wine. Jadi ada banyak platform teman-teman yang kalau tertarik dengan wine, silakan berkunjung dan memanfaatkan platform yang gratisan itu.
Instagram, banyak program pairing yang dilakukan, live IG, recording live IG-nya mengenai wine pairing ada di sana juga. Kemudian banyak activity yang dilakukan melalui Instagram, termasuk untuk promosi terhadap program-program kelas, baik itu program kelas online dan offline, itu biasanya promosinya dilakukan melalui Instagram. Gitu ya. Ada platform lain untuk belajar teman-teman kalau mau menguji kemampuan kita atau pengetahuan kita mengenai wine. Nanti kalau visit ke website-nya kita, teman-teman bisa pilih di sana ada wine quiz ya. Nah, nanti kalau di wine quiz ada level 1 dan level 2. Jadi kalau ragu-ragu saya mau level 1 atau level 2, mampir dulu ke website-nya Hutton, kemudian coba main-main dengan wine quiz-nya untuk menguji di level 1 atau level 2 pas saya. Karena nanti ada 10 soal multiple choice bisa dipilih, di submit, nanti keluar poinnya gitu ya. Termasuk jawabannya yang benar kalau memang ada jawaban kita yang salah. Oke, bisa belajar dulu di sana. Bisa main-main dulu di sana. Saya punya podcast juga, namanya sama Kerta Widiawati, bicara tentang wine talk. Ada beberapa diskusi, walaupun sekarang lagi agak kendor nih untuk ngisi podcastnya, lagi pindah platform lain gitu ya. Tapi ada banyak, sudah lebih dari 45 ya, kayaknya hampir 50-an episode mengenai wine talk. Jadi bisa juga menjadi referensi teman-teman ya, bisa cari di Spotify, di Anchor juga bisa ya untuk mencari wine talk-nya. Kemudian platform apa lagi? Di YouTube juga deh. YouTube melalui channelnya Hutton Wines, saya buat video singkat mengenai edukasi tentang wine. Ada beberapa episode juga yang sudah masuk. Ini sudah mulai di Bali sudah mulai agak normal dikit gitu ya, kelas offline-nya udah mulai banyak, agak kendor nih untuk mengisi. Tapi sebelumnya lumayan konsisten, setiap 2 minggu sekali atau paling tidak 1 bulan sekali kita kasih video baru. Jadi untuk teman-teman silahkan visit di Hutton Wine Channel untuk YouTube-nya. Yang paling baru di TikTok, TikTok Indonesia. Untuk yang suka belajar iseng-iseng 1 menit, less than 1 menit, kalau mau belajar wine bisa cari juga akun saya Kerta Widiawati. Ada activity, ada quiz, ada segala macam juga di situ, ada live juga TikTok-nya, belajar sama-sama mengenai banyak hal tentang wine. Oke. Dari saya segitu dulu untuk Krista Media, Eastwood Virtual. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita masih punya 2 session, saya masih punya 2 session lagi teman-teman besok. Kita mau bicara tentang bagaimana improving your wine testing ability. Jamnya masih sama, jam yang sama dengan hari ini ya, jam 4 di Jakarta, jam 3 di Bali. Selama 1 jam kita akan belajar bagaimana cara mengimprove wine testing ability-nya kita. Kemudian di hari Jumat, jam yang sama juga, jam 3, jam 4 Bali, kita akan bicara tentang fundamental untuk wine pairing session, gitu ya. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa channel ini juga kita record gitu ya, nanti bisa login ke virtual exhibition-nya Krista Media melalui Eastwood, nanti bisa dapat rekamannya. Jadi kalau misalnya tadi nontonnya separuh atau mau nonton ulang lagi karena informasinya banyak, bisa dapat loginnya. Jadi masuk ke virtual platformnya, nanti cari di sana di area workshop, nanti teman-teman bisa lihat lagi recordingnya ya, sampai dengan expo-nya berakhir di hari Sabtu, itu masih bisa recordnya terlihat. Oke, so thank you so much yang sudah join, terima kasih yang sudah berpartisipasi dan ikut serta. Mudah-mudahan session ini bermanfaat. Kembali lagi ini adalah pengenalan terhadap kualifikasi yang cukup menarik gitu ya. Jadi kalau sekarang passionnya awalnya dari mulai minum, tapi setelah minum kalau kita nggak ngerti apa yang kita minum kok nggak seru jadinya gitu ya. Biar minumnya lebih seru gitu, knowledge-nya juga kita tambah. Jadi saya tutup sessionnya, terima kasih banyak. Sampai ketemu besok sore untuk session kita yang kedua. Oke, bye. Terima kasih.